Oke, saya mulai teman-teman dengan yang namanya turunan implisit. Ini ada salah satu contoh turunan implisit yang ada di buku. eh Basically adalah teman-teman harus tahu yang namanya turunan sebelum-sebelumnya ya. Jadi mungkin saya sedikit review lah ya. Review, review dikit lah. Apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui di bab turunan ini? Kita akan sedikit review sedikit review sedikit, padahal banyak ya. Oke, kita akan review. Teman-teman, kalau ada turunan tuh teman-teman ingatnya apa aja sih? Ya turunin gitu, maksudnya apa yang diturunin? Nulisnya diturunin. Jadi review sedikit itu ada beberapa bentuk dasar ya. Saya sebut namanya ya, review sedikit itu ada bentuk dasar yang teman-teman harus tahu ya. Apa aja turunan bentuk dasar yang teman-teman harus tahu? Yang pertama, jadi yang pertama adalah bentuk dasar. Contohnya apa? Kayak kalau saya punya Y sama dengan X pangkat N. Ini teman-teman harus tahu. Turunannya adalah Y aksen sama dengan N dikali X pangkat N-1. Tahu ya ini ya? Terus turunan minimal turunan ini aja sebenarnya turunan. Kayak ngerjain soal ini ya. Nah, teman-teman minimal harus tahu turunan ini, bentuk dasarnya ini. Terus nanti ada beberapa bentuk kayak sin, cos, tan. Nah, itu yang perlu dihafal ya. Nah, itu bentuk dasar. Yang kedua, nah ini adalah saya sebut namanya operasi, sifat operasi. Kak, maaf. Oh, belum tampil ya? Ya, tampilannya. Oke, bentar-bentar. Udah ya? Sudah tampil belum? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi bentuk dasarnya adalah kalau saya punya Y sama dengan X pangkat N, itu diturunin jadinya N dikali X pangkat N-1. Terus habis itu adalah ada sifat operasi. Sifat operasinya apa aja? Yang pertama, kalau saya punya Y sama dengan apa? Misal C dikali sebuah fungsi namanya fx gitu ya. Ada C nih, nempel. Oh, berarti kalau diturunin jadinya apa? C dikali F aksen gitu ya. Jadi C-nya nempel doang ya. F-nya aja yang fokus diturunin pakai bentuk dasar. Nah, terus kalau misalnya bentuknya penjumlahan gimana? Misal contohnya adalah UX ditambah atau dikurang plus minus ya. Plus minus VX. Maka ini juga diturunin secara masing-masing. Jadi Y aksennya sama dengan apa? U aksen plus minus ya. Plus minus V aksen X ya. Terus yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah Y sama dengan misal adalah perkalian. Nah, ini teman-teman harus ingat. Jadi kalau UX dikali VX pokoknya bentuknya perkalian. Nah, ini adalah caranya adalah dituruninnya dengan pakai rumus U aksen ya, U aksen V ya, kebanyakan X nya saya buang aja ya, maksudnya U aksen X gitu ya. V ditambah UV aksen ya. Gitu. Jadi giliran U aksen, kalau saya ingatnya U aksen dulu. Jadi U aksen V, UV aksen gitu. Ada yang dianya mungkin V aksen U, ada boleh. Tapi kalau saya U aksen V, U V aksen. Terus yang ketiga, yang keempat adalah apa? Y-nya sama dengan kalau saya punya UX dibagi V ya. UX dibagi V. Ada yang ingat nggak rumusnya apa yo? Bentuknya. Jadinya adalah Y aksen sama dengan U aksen V. Nah, tapi di sini kurang UV aksen. Jadi nggak boleh ketuker. Nah, ini dibagi V kuadran. Nah, bentuknya gitu. Sifat operasinya ya. Jadi bentuk dasar, sifat operasi. Lalu yang ketiga adalah aturan rantai. Ya, ini aturan rantai. Ya, aturan rantai itu gimana? Ya, salah satunya adalah aturan rantai itu kalau misalnya ditanya fx sama dengan g hx gitu ya. Aturan rantai itu. Maka nanti kalau ditanya f aksen itu sama dengan apa? Sama dengan g aksen hx dikali h aksen x. Ini aturan rantai. Atau bentuknya bisa jadi pakai dy dx. Jadi kalau ada dy dx sama dengan apa? Ini bisa kita uraikan jadi dy dm gitu ya. Dm dp gitu ya. dp
dx. Pokoknya kayak naik angkot, awalnya y, akhirnya x gitu. Nah, itu aturan rantai yang kemarin itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya turunan implisit ya. Nah, sekarang kalau turunan implisitnya gimana? Jadi kenapa sih disebut implisit? Karena karena variabel y sama x-nya nyampur, teman-teman. Tuh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih disebut turunan implisit? Kenapa disebut implisit? Karena fungsinya itu si x sama y-nya tuh nyampur. Kan biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya si x semua gitu. Jadi kalau saya punya fx sama dengan ya 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat gitu. X semua gitu. Nah, kalau ini tuh ada x, ada y gitu. Ada x, ada y. Nah, gimana cara nurunin implisit? Sebenarnya ini pernah saya jelasin pekan lalu nggak ya? Jadi misal contoh nih teman-teman, sebelum ke soal itu saya punya contoh kalau saya punya y kuadrat sama dengan x, berapa turunannya dy dx nya gitu ya? Berapakah dy dx? Dy dx nya sama dengan berapa? Nah, mungkin kalau teman-teman terbiasa belum belajar yang implisit, pasti si y ini harus diubah semua dalam bentuk x. Gimana caranya diubah dalam bentuk x? Kuadratnya pindahin ke situ. Maka nanti jadinya adalah y sama dengan akar x. Nah, ketika udah dalam bentuk akar x, diubah pangkatnya setengah. Ya, pangkatnya setengah kenapa? Karena harus memenuhi kaidah bentuk dasar ini. Ya, bentuk dasarnya harus x pangkat n. Ya, selain itu agak sulit. Nah, atau fungsinya sin, cos, ln dan sebagainya. Nah, jadi kalau bentuk perpangkatan aljabar berarti dia harus diubah dalam bentuk eksponen. X pangkat setengah. X pangkat setengah. Nah, sekarang kalau misalnya X pangkat setengah. Nah, kalau saya turunin berarti ya aksennya sama dengan apa? Menggunakan sifat yang tadi bentuk dasar berarti jadinya setengah X pangkat setengah kurang 1. Berapa tuh setengah kurang 1? Min setengah ya. Setengah kurang 1. Nah, ini berapa nih? Min setengah. 1/2 dikurang 2/2. Jadinya min setengah. Jadi kalau saya tulis langsung jadinya min setengah di sini. Udah deh beres. Min setengah itu sama dengan apa? Sama dengan 1/2 dikali 1 per pangkat setengah x-nya. Jadi kalau pangkat minus pindah ke bawah jadi positif. Pangkat setengah itu berapa? 1/2. Berarti jadinya 1/2 akar. Nah, ini x pangkat 1/2 tuh gini. X pangkat 1/2. Nah, 2. Jadi nggak perlu ditulis sebenarnya pangkat 1 itu kan. Jadi x akar x gitu. Itu x pangkat 1/2 tuh. Nah, kan nanti turunan pertamanya disebutnya 1/2 akar x yang pernah kita gunakan di L'Hopital ya. Di limit-limit. Nah, itu dapatnya dari sini. Nah, atau cara kedua. Itu kan cara pertama. Atau pakai turunan implisit. Gimana cara turunan implisit? Caranya gini. Y kuadrat sama dengan x. Teman-teman fokus aja sama fungsinya masing-masing. Ya, kalau turunan y kuadrat itu apa? 2y teman-teman. Anggap aja ini ada x kuadrat tapi variabelnya y gitu ya. X kuadrat turunannya 2x. Kalau y kuadrat 2y. Tapi muncul dy, saya pernah ngasih tahu gitu. Tapi muncul dy. Kalau x turunannya berapa? 1. Tapi muncul dx gitu. Udah deh, nanti kumpulin yang dy sama dy, yang dx sama dx. Terus nanti tinggal dibagi. Ini udah dy kebetulan, ini udah dx. Tinggal dy dx-nya tinggal di dx-nya dikebawahin, tukeran. Si y-nya kebawahin ke sana, si dx-nya kebawahin. Jadinya berapa? Jadinya dy dx sama dengan 1/2y. Kalau ada yang bingung bilang ya, silahkan chat boleh. Udah deh, dy dx itu namanya turunan. Jadi turunan implisitnya adalah 1/2y. Beres. Nah, sebenarnya kalau mau diubah ke dalam bentuk x boleh juga. Gimana caranya? Ya karena ini kalau saya pindahin y-nya sama dengan akar x, tinggal ganti aja y-nya. Jadinya 1/2 akar x. Ya udah beres sama kayak tadi. Jadi dy dx turunan pertamanya sama dengan apa? 1/2 akar x. Nah, tapi sebenarnya bentuk gini juga boleh. Nah, dia menggunakan turunan implisit. Sampai sini bisa dulu teman-teman? Bisa ya? Bisa nggak? Aman? Aman? Aman ya? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, saya punya fungsi. Kita cari fungsi yang lebih gampang dari ini deh ya. Tentukan dy dx dari, nah saya rada ngarang dikit nih.
Sekarang saya punya contoh soal CBS ya. Tentukan turunan DY/DX ya, DY/DX dari fungsi fxy. Nah, dia fungsinya fxy sama dengan apa ya? Misal yang gampang dulu aja ya, misal 4xy ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat gitu ya. Y pangkat 3 deh gitu deh. Ditambah 7x misal. Nggak mudah ya, udah yang mudah dulu aja ya. Tambah 5, udah aja gitu ya, sama dengan 0. Jadi saya punya fungsi kayak gini. Berapa sih turunannya? Jadi pertanyaannya, turunan dy/dx dari fungsi ini itu berapa ya? Ada yang sudah langsung menebak, oh ini pasti turunannya gini gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Sama caranya kayak tadi ya. Caranya kayak biasa, turunin masing-masing aja. Tapi hati-hati ketika bentuknya ada dua buah fungsi yang berbeda dalam satu dalam satu apa ya, ini satu kesatuan gitu. Jadi fungsinya 4xy. Nah, fungsi 4xy itu kan ada x, ada y. Nah, kalau fungsinya kayak gini, ini dianggap sebagai UV, teman-teman. Ini dianggap sebagai apa? UV. Jadi ini tuh U, ini tuh V. Jadi kalau misalnya pengen nurunin UV itu gimana UV? Ayo, UV. Cara nurunin UV. Coba kalau saya tanya, ini turunannya berapa ya teman-teman ya? Ini saya nanya dulu ya. Kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3 sin X. Turunannya apa? Sebelum ke sini dulu deh. Sebelum ke sini saya coba mundur dulu. Ini kalau saya tanya turunan Y pangkat 3 sin X berapa? Ada yang tahu? Y pangkat 3 sin X. Ini kan dianya satu variabel. X pangkat 3 sin. Nah, ini tuh dimisalin apa namanya? U, teman-teman. Ini dimisalin apa? V. Jadi U-nya sama dengan apa? X pangkat 3, sehingga U aksennya berapa turunin? 3X pangkat 2. Kalau V-nya berapa? V-nya itu sama dengan sin X. Berarti V aksennya berapa? Turunan sin cos ya. Nah, makanya jadi turunan si Y-nya gimana? Jadi kalau saya tanya Y aksen, ya karena dia langsung ya turunan terhadap X, boleh saya sebut Y aksen, atau dy/dx itu turunannya apa? U aksen V ditambah UV aksen, karena bentuknya perkalian. Jadinya ntar masukin aja U aksen V 3x kuadrat sin X U V aksen ditambah X pangkat 3 cos X. Beres deh. Jadi ini turunannya. Oh, berarti turunan pertama fungsi dari ini adalah, ya itulah yang saya tulis paling bawah ini. Bisa ya? Nah, bisa ya? Nah, sekarang kita akan ke sini, balik lagi ke sini. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Sama, dibikin jadi U, dibikin jadi V. Rumusnya apa? Nah, sekarang udah tahu nih rumusnya ini. Jadi udah belajar tidak ditulis lah ya. Jadi si rumus-rumus itu dalam hati aja. U aksen V tambah UV aksen, U aksen V tambah UV aksen. Oke. Nah, sekarang U-nya sama dengan apa? Boleh deh kalau misalnya dalam proses oret-oret ngotret gitu ya. Ngoret dulu ya. Ngoret-ngoret misal di sini. U-nya sama dengan 4X. Berarti U aksennya berapa ya? Berapa? U aksennya. Halo. Oh iya, 4 dx. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, kalau saya punya V-nya sama dengan Y, turunannya itu berapa? V aksen. Berarti apa? Kayak tadi, 1 dy. Nah, gitu. Sampai sini bisa? Bisa ya? Nah, nanti kita tulis di sini U aksen V. Jadi U aksen V. Jadi ditulis saja. Oh, berarti jadinya 4dx dikali Y gitu. Ditambah UV aksen. UV aksen jadinya 4x 1 dy mah dy aja lah ya. Kan 1 dy. Ya udahlah dy aja lah. Ditambah Nah, sekarang turunan ini. Nah, karena ceritanya udah beres kan, turunan ini udah gitu aja. Oretannya dihapus juga nggak masalah.
Nah, jadi kalau turunan X kuadrat berapa? 2X dx ya. Kalau Y pangkat 3 karena dianya cuman sendirian satu variabel, langsung aja. Jadi apa? 3Y kuadrat dy. Nah, turunan 5 berapa? Ditambah 0. Turunan 0 apa? 0 sama dengan 0 gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sampai sini. Lanjut, aman? Aman ya? Ya udah kalau aman. Nah, kalau udah aman kayak gini mau dirapih-rapihin boleh nih teman-teman. Misal 4y dx boleh nih. Jadi 4y dx gitu. Kalau yang ini berapa nih? 4x dy gitu kan. Kalau ini apa? 2x dx gitu. Kalau yang ini berapa? 3y kuadrat dy. Nah, nanti dikumpulin yang dx sama yang dx, yang dy sama yang dy. Dikumpulin. Nah, misal yang dy di kiri boleh. Jadi 4x dy. 4x dy di kiri. Yang dy mana lagi? Ini lupa sama dengan 0. Yang y mana lagi? Ini ditambah 3y kuadrat dy. Sama dengan, nah ini yang dx pindahin ke kanan. Jadinya minus ya, minus 4y dx. Yang ini pindahin ke kanan. Jadinya berapa? Minus 2x dx gitu. Udah deh, kita kumpulin yang dy sama dy, yang dx sama yang dx. Jadinya apa nih? dy-nya kumpul jadinya 4x ditambah 3y kuadrat. Si dy-nya dikeluarin. Nah, ini juga si dx-nya keluarin ya. Kalau bingung keluarin, hapus aja dulu dx-nya. Nah, jadi gitu tah. Jadi min 4y dikurang 2x. Nah, dx-nya keluar. Nah, udah deh beres. Dx-nya nanti ke bawah, si ininya ke bawah. Ya, tukeran gitu. Jadi nanti jadinya dy dx sama dengan ini minus 4y dikurang 2x dibagi apa? Dibagi 4x ditambah 3y kuadrat. Sampai sini bisa teman-teman? Turunan implisit namanya. Bisa. Aman ya? Bisa ya? Nah, ini berlaku juga untuk yang ini nih teman-teman nih. Nah, itu tuh. Jadi bisa teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah ada beberapa hal yang ya mau kayak gini boleh ya, dy dx langsung boleh. Nah, kita ini ya, kita nanti ininya kita munculin. Set. Nah, kita hilangkan dulu lah. Nah, sekarang saya punya soal kayak gini, gimana caranya? Oke, kita akan coba turunin nih. Kalau dia fungsinya sendiri bisa langsung teman-teman. Ya, bisa langsung ini turunannya. Nah, jadi turunan x itu berapa? 1 ada dx-nya gitu ya. Jadi 1 ada dx-nya gitu. Nah, kalau yang ini UV nih, wah ngotret dulu nih. Yang dimisalin U apa kalau yang ini nih? Misalnya minus boleh deh, minus ya, minusnya di luar. Yang mau diturunkan ini ya. Berarti yang dimisalin U itu U-nya berapa teman-teman? Minus 2. Oh, minus 2. Boleh di bawah, boleh enggak ya minusnya. Jadi misal kalau saya minusnya tak taruh sini, ya minusnya tak taruh situ, berarti 2x ya, minusnya nggak di bawah boleh. Tapi yang di bawah juga boleh ya. Nah, tapi saya nggak bawa deh, saya nggak bawa misal 2x U-nya. Berarti kalau U aksen berapa U aksen? Turunannya berapa? 2dx betul ya. Terus apa? V-nya sama dengan apa? Y kuadrat. Nanti V aksennya sama dengan apa? 2y dy. Nah, ini mah oretan aja ya, oretan aja. Nanti turunannya tinggal tulisin di sini apa tadi? U aksen V gitu ya. Berarti U aksen V itu 2dx dikali berapa tuh? Dikali y kuadrat ditambah 2x dikaliin itu ya UV aksen. Berarti jadinya adalah 2x dikaliin 2y dy gitu. Udah deh beres. Hapus kan gitu ya. Ini mah ngoret-ngoret aja tuh, udah hapus. Ini ada 2 lagi nih perkalian. Wah, harus dibikin lagi nih kayak tadi. Plus gitu ya. Ini turunannya berapa kalau ini kalau dimisalin U berarti U-nya berapa? X pangkat 2, berarti U aksennya berapa? 2x gitu ya. Ada dx-nya. Nah, kalau misalnya V-nya sama dengan apa? Y pangkat 3. Turunannya apa? 3y pangkat 2. Ada dy-nya gitu ya. Nah, berarti kalau saya susun jadinya berapa tuh kalau diturunin U aksen V, UV aksennya? U aksen V jadinya berapa tuh? Kurung gede misal gitu. 2x dikali dx gitu ya. 2x dx gitu ya. 2x dx dikali y pangkat 3
ditambah kan ini kan U aksen kali V. Nah, U V aksen berarti jadinya X kuadrat dikaliin 3Y kuadrat DY gitu. Dikurang berapa? Turunan konstanta 0 ya. Kalau ada angka turunannya 0, apalagi 0, turunannya makin aja 0 gitu ya. Udah aja 0 ya. Udah nih beres nih. Tinggal kita kumpul-kumpulin mana yang DX, mana ya DY. Jadi kita kaliin dulu deh, boleh 1 kali DX berapa? Ya DX. Minus kali 2 DY lah, berarti jadinya minus 2Y kuadrat DX gitu ya. Kaliin dulu deh biar rapih. Minus 2X kali 2Y berapa? 4XY ya DY. Nah, ini kalau dikali berapa nih? Tuh, dikali berapa? 2X dikali Y pangkat 3. 2X Y pangkat 3 DX gitu ya. Ini kita kaliin jadi berapa? Tambah 3X kuadrat Y pangkat 2. Jadi kalau ada angka dipersilahkan ditaruh di depan dulu. Terus ada DY-nya ya. Oke, dikurang 0 ya udah sama dengan 0. Udah deh. Nah, sekarang yang mana yang dipindahin? Yang DX-nya pindahin ke sana. Ini pindahin DX, ini dipindahin ke sana. Mana lagi DX, ini pindahin ke sana. Jadinya berapa tuh dipindahin? Yang DY-nya dulu deh disimpan di sini. 4XY DY, yang DY disimpan di kiri. Terus ditambah berapa nih? 3X kuadrat Y kuadrat DY sama dengan yang DX-nya pindah jadi minus ya. Minus DX, ini pindah jadinya plus kalau minus tuh. 2Y kuadrat DX, nah, dia transmigrasi, yang minus jadinya positif, yang positif jadinya negatif, jadinya minus 2XY pangkat 3 DX gitulah kurang lebih ya. Nah, sekarang udah DX, DY nya udah dikelompokin, tinggal dikeluarin deh. Min 4XY ditambah 3X kuadrat Y kuadrat DY ya, DY nya dikeluarin sama dengan apa? Min 1 ini tuh ya. Ditambah berapa nih yang ini? 2Y kuadrat. Si DX nya dikeluarin aja, 2XY pangkat 3 DX. Udah deh beres. Kalau udah kayak gini, tinggal kita bagiin DX nya ke bawah, si ininya ke bawah sini kayak tadi. Tukeran ya. Jadi DY DX gitu dapatnya. Jadi DY DX nya sama dengan apa ya ini? Minus 1 ditambah 2Y pangkat 2 min 2XY pangkat 3 dibagi bagian yang sebelah kiri itu pindahin ke bawah yang ini. Jadinya adalah minus 4XY ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Gitu deh. Gitu. Nah, liatin. Hasilnya teh kayak gini. Ini teh ada yang salah ya di ininya. Ini teh kalau nggak salah memang ada yang salah. Ini teh. Tuh, hasilnya teh nyaris gitu. Nyaris. Jadi, mintanya si minnya itu dikeluarin. Jadi, kalau minnya dikeluarin, boleh nggak minnya dikeluarin? Boleh. Jadinya gimana? Kalau minnya dikeluarin, jadinya nanti DY DX sama dengan, jadi minnya dikeluarin ini minus gitu ya. Maka bagian yang ini yang asalnya minus jadi plus, asalnya plus jadinya minus gitu, dikeluarin aja. Nah, asalnya minus jadinya plus 2XY pangkat 3 gitu. Nah, tapi dibaginya ini, nah salahnya itu dikunci di buku itu adalah harusnya gini dianya, 4XY ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Nah, di buku itu salahnya ini. Nih, salah di buku itu kurang minus ya. Jadi penulisan kayak gini boleh nggak masalah, tapi ininya kurang minus tuh. Gitu deh teman-teman. Kalau diurut-urutin salahnya itu ada di mana ya? Nah, di sini nih. Ini kan minus ya. Mana ya? Nah, ini minus dikali 4XY. Jadi minus dikali 4XY itu harusnya min 4XY. Jadi salah di buku tuh di situ salah. Gitu deh. Bisa nggak kira-kira turunan implisit? Atau turunan UV-nya juga bingung? Yang UV masih bingung. Oke, yang UV masih bingung. Oh, kalau yang UV masih bingung harus yang UV dulu. Soalnya aku baru masuk juga. UV itu gini teman-teman. Jadi kalau saya punya UV itu ya. Jadi turunan UV ya. Turunan sifat operasi. Sifat operasi. Emang basicnya adalah harus turunan ini dulu. Jadi kalau misalnya saya punya nih Y sama dengan gitu ya. Misal Y sama dengan berapa ya?
misal biasanya dia itu suka mengkombinasikan dua buah fungsi yang berbeda. Misal contoh y sama dengan e pangkat x sin x gitu ya, ditambah gitu x pangkat 2 cos x gitu. Nah ini tuh adalah ciri-ciri fungsi yang kalau kalian turunkan, yang teman-teman turunkan nggak bisa langsung karena bentuknya perkalian nih. Nih bentuknya perkalian, jadi nggak bisa langsung. Nah, ketika bentuknya perkalian, teman-teman harus misalin. Jadi ngerjainnya masing-masing. Ini kerjaan masing-masing, ini kerjaan masing-masing. Misal saya pengen ngerjain bagian yang kiri dulu. Nah, misalin U-nya apa? U-nya apa coba? Kita cek yang kiri. Tuh, saya pengen nurunin yang kiri dulu. Set nih, oret-oretnya gini. Set. Saya pengen nurunin ini nih. Gimana cara nurunin? Berarti mana yang disebut U? Ini adalah U, ini adalah V. Jadi U-nya sama dengan apa? E pangkat X gitu ya. Sip. E pangkat X. Sampai sini oke? Nah, kalau saya tanya U aksen sama dengan apa? Nah, turunan E pangkat X itu apa? Nah, ini turunan yang saya bilang di pekan kemarin itu harus dihafal. Ada di buku, di modul itu. Jadi turunan yang harus dihafal, beberapa turunan yang harus dihafal selain X pangkat N adalah ini E pangkat X. Jadi turunan E pangkat X apa? Ternyata sama. Kalau ada E pangkat X, turunannya sama E pangkat X gitu. Sampai sini oke ya? Sip gitu. Nah, terus nanti V itu sama dengan apa? Sin X. Turunan sin X itu apa? Nah, turunan Cos. sin X itu cos. Nah, ini juga perlu dihafal. Ada di daftar tabel itu. Halaman berapa ya? Nah, itu dia. Saya juga nggak terlalu dekat dengan buku kalkulus 1. Jadi, nanti coba cari deh. Kayaknya di modul 2 gitu. Modul 2 kayaknya, kalau nggak salah modul 2 itu ada daftar apa modul 1 ya, modul 2 kalau nggak salah. Modul 2 apa modul berapa ya turunan tuh, apa 4 ya, Modul 5. oh modul 5 kayaknya. modul 5 ya tuh, modul 5. Jadi saya juga lupa modul 5. Jadi coba nanti dicek di modul 5 ada daftar ya pokoknya ada lah itu. Ada daftarnya. Ada daftarnya yang ditabelin nih masalah. Jadi kalau turunan sin cos, turunan cos apa min sin, turunan tangan secant kuadrat, turunan ln apa? Seper Itu X. halaman berapa ya? 510. 510. Ya benar 510. Ya, udah tuh halaman Ya, 510. Jadi teman-teman nih, pokoknya itu si 510 ya. Paririmbon nih bahasanya. Paririmbon tuh harus dipegang banget. Jadi kalau turunan sin apa cos? Turunan cos apa min sin gitu ya. Turunan tangan apa secant kuadrat gitu. Turunan kotangan apa min kosekan kuadrat. Turunan E pangkat X apa? E pangkat X. Turunan apa lagi? Ln X apa? 1 per X. Nah itu teh harus dipegang lah minimal yang gitu-gitu. Termasuk yang hiperbolik. Yang hiperbolik tuh yang gini sin HX gitu ya. Nah cuman saya sendiri saya nggak hafal yang hiperbolik. Saya sendiri nggak hafal, jadi kadang beberapa suka lihat tabel karena jarang dipakai. Kalau yang hiperbolik ya, tapi minimal yang nggak hiperbolik itu harusnya udah hafal gitu. Ya kalau ujian ya nanti 5 menit ngafalin dulu cepet. Oke, nah udah kayak gitu pakai turunan operasi. Jadi kalau ada perkalian UV ini adalah rumusnya adalah apa? U aksen V ditambah UV aksen. Jadi disilang U aksen V silang tuh dikurangi UV aksen silang. Jadi kayak ini kurang inilah gitu. Jadinya adalah sama dengan apa turunannya? Oh berarti kalau ditanya Y aksen sama dengan E pangkat X sin X gitu ya. E pangkat X sin X gitu. Ditambah E pangkat X cos X gitu. Nah ini teh baru nurunin yang si ini, baru nurunin si dia gitu.
belum yang sebelahnya. Ya, jadi ini tuh baru nurunin. Ini baru nurunin si dia nih. Tuh baru nurunin si dia, ini turunannya. Nah, terus kalau ada yang kayak gini gimana sebelahnya? Bikin lagi UV lagi gitu. Bikin lagi UV lagi. Misal ini udah nggak dipakai, ya hapus aja. Gitu. Bikin lagi yang sebelahnya. Nah, kalau yang ini U-nya apa? U-nya sama dengan X kuadrat. X kuadrat U aksennya berapa? cos 2x 2x ya. Kalau V-nya sama dengan cos X, turunan V cos aksen. X Turunan cos sin apa? Turunan sin. cos min sin, betul. min Sin. Oke, tinggal dimasukin. Berarti ditambahin gitu kan? Tambah U aksen U aksen V gitu. Jadi 2x gitu ya dikali cos X gitu. U V aksen. Nah, dikurang berarti ya. Kan harusnya ditambah, tapi karena minus berarti ditambah min X pangkat 3 sin X gitu. Udah deh. Misal ininya udah beres. Ini udah beres nih, udah hapus aja gitu. Kan itu oret-oretan aja. Beres deh. Ya, ini adalah turunan yang itu, yang ini turunannya ini gitu. Itu namanya turunan UV. Ya. Udah gitu. Tinggal rapi-rapiin aja, mau gini boleh, mau misalnya rapi-rapiin deh pangkat sin X, pangkat X cos X misal ditambah 2x cos X. Sebenarnya udah gini juga udah bener sih. Tinggal nyesuaiin aja. Misal sinnya sama sin pengen digabung boleh. Pangkat X sama pangkat X ini pangkat X sama pangkat X digabung boleh. Jadi pangkat X sin X plus cos X boleh. Kalau ini sama-sama nggak ada yang sama ya, udah berarti gitu aja bisa boleh. Atau mau ngegabungin sin sama sin boleh, terserah. Ini mah kalau gini juga udah benar sih. Gini juga udah benar. Cuman kalau pilihan ganda harus menyesuaikan. Misal ini sin, sinnya pengen dikeluarin nih. Pangkat X dikurang X pangkat 3 sin boleh. Ditambah ini cos. Oke, jadinya berapa? Pangkat X ditambah 2x cos X. Berarti kalau misalkan sesama sin X dimasukin ke sama sin X, yang cos juga samain ke cos. Boleh gitu. Kan boleh ya. Ini sifatnya tuh kayak ya boleh gitu. Kalau pangkat X sama pangkat X boleh gitu. Jadi tergantung di opsi. Kalau pilihan ganda mah, kalau misalnya di ujian kan pilihan ganda. Tapi biasanya enggak menyulitkan. Saya kemarin teh ujian adalah metode matematis gitu. Jadi biasanya nggak sampai bentuk yang difaktorin gini sih. Ya manual gini nulisnya sepanjang itu. Pilihannya banyak panjang-panjang tuh. Pilihannya opsinya panjang-panjang. Enggak ujian yang lain sih, tapi mirip. Jadi sepertinya nggak sampai segitunya. Sip ya? Oke, itu namanya turunan UV. Jadi sama kayak tadi turunan yang ini juga gitu. Nah, tapi ini itu dianya kenapa disebut implisit karena ada X dan Y. Nah, makanya kalau ada X dan Y, nah tadi nuruninnya muncul DY gitu ya. Muncul DE. Sebenarnya turunan ini muncul DX sebenarnya. Cuman dianggap DX per DX jadinya hilang gitu. DX Sip. Ada pertanyaan dulu atau seberapa? Satu soal lagi aja ya yang ininya ya, yang apa namanya? Yang ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ada pertanyaan. Duh, kalau turunan pangkat min XY itu gimana caranya? Betul, turunan pangkat min XY ya. Waduh, pertanyaannya luar biasa ini. Ada pertanyaan katanya Y sama dengan pangkat minus XY.
Ini mungkin DY/DX-nya berapa gitu ya. Jadi kita ini pertanyaan sulit ya. Sulit. Jadi saya punya Y sama dengan E pangkat min XY. Sebelum ke sini dulu. Sebelum ke sini ya. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat 2X, turunannya berapa gitu ya. Caranya gimana sih? Nah, ini menggunakan aturan rantai, teman-teman. Jadi ini pertanyaannya bagus banget. Ini soal apa nih? Jangan-jangan soal itu. Ya nggak apa-apa sih. Kita bahas aja. Tugas, Pak. Soal tugas ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Nanti kita coba bahas yang ini. Tapi saya pengennya, maksudnya biar teman-teman paham. Maksudnya sebenarnya kalau saya pengen bantu tugas teman-teman gampang. Ini joki masal. Saya kerjain aja, saya sebarin. Bisa, tapi emang tujuan saya pengen bikin teman-teman paham aja. Jadi kalaupun saya bahas soal yang mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi ini saya punya Y sama dengan E pangkat 2X gitu. Jadi turunannya gimana sih? Turunannya ini teman-teman bisa misalin namanya P. Misalin P. Sebenarnya ini tuh dimisalin P. Nah, itu dimisalin P. Jadi misal ya apa terserah lah, mau U juga boleh lah. U itu sama dengan 2X. Maka nanti kalau saya pengen tahu turunan U gimana caranya? Berarti kan DU DX sama dengan berapa? 2 kan? Iya. Setuju nggak? Lah. Setuju ya? Iya. DU DX 2. Nah, terus kurva yang ininya jadi fungsi yang ininya jadi apa nih? Fungsi ininya jadi apa? Y-nya jadinya E pangkat U dong. Berarti kalau saya tanya DY DU berapa? Ayo turunan Y terhadap U berapa? Tetap E pangkat U. Sampai sini paham? Oke. Paham. Oke, saya punya ini. Saya punya ini. Setuju nggak? Nah, yang ditanyakan DY DX. Berarti kalau pertanyaannya mencari DY DX, berarti kalau kata aturan rantai gimana? DY DU dikali apa? DU DX itu. DU-nya berapa? DU-nya ini jadinya E pangkat U. Nah, U-nya boleh diganti. U-nya apa? 2X boleh. E pangkat U-nya kan 2X ya. Jadi E pangkat 2X boleh tuh. Dikali DU DX. DU DX-nya berapa? 2. Makanya 2 kali E pangkat 2X gitu. Jadi kalau mau langsung, kalau turunan kayak gini mau langsung, cara nuruninnya gimana? Ya misal ini mah ada fungsi gitu ya. Y sama dengan E pangkat 3X. Wah, ini turunannya apa? Udah aja langsung turunan dalamnya aja. 3 dikali E pangkat 3X gitu. Bisa dipahami? Cuman pindah posisi aja ya kan berarti. Turunan dalamnya. Jadi namanya disebut turunan dalam. Turunan dalam ini tak pindahin dulu ke bawah ya. Nah, tenang, nanti dibahas. Nah, jadi Y sama dengan E pangkat 3X, jadi Y aksanya. Jadi 3 ini tuh turunan dari 3X gitu. Jadi kalau misalnya saya punya kayak gini, Y sama dengan E pangkat X pangkat 2. Berapa nih turunannya? 2X dikali E pangkat X kuadrat. 2X kali X2. Gitu. Sampai situ bisa difahami tuh? Bisa nggak? Bisa ya. Oke. Jadi kalau saya punya, kalau secara umum tuh gini, kalau saya punya Y sama dengan E pangkat Fx gitu ya. Ya Fx atau Fxy atau apalah pun ya. Misal E pangkat sesuatu, maka turunannya adalah F aksen dikali E pangkat Fx. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nih? Paham ya? Paham? Sekarang kalau yang ini bisa dong. Berarti E pangkat X Y kali Y. Kali turunan dalam dari ini. Jadi dikali turunan dalam dari ini. Jadi kalau mau cara lamanya ini kita misalin apa nih? U-nya sama dengan min XY gitu.
U-nya sama dengan min XY. Nah, kita kan pengen nyari DY. Ini kan ceritanya kalau U-nya diganti min XY, berarti kan ini kan Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan E pangkat U gitu ya. Berarti DY DU-nya sama dengan berapa? Min X. Nah, DY DU-nya sama dengan apa? E pangkat U. Oh, Iya kan? U. Kan sama, turunan E pangkat itu tetap sama. Sampai sini oke? Sampai sini oke. Nah, terus kan namanya aturan rantai, kalau saya pengen tahu DY DX berarti sama dengan apa? DY DU No. dikali DU DX gitu ya. Nah, berarti saya harus nyari DU DX kan ini kan? Nyari DU DX-nya gimana caranya? Yuk, kita turunin DU DX-nya. Ini turunan U apa? 1 ya. Ya kan? Turunan U itu sama dengan apa? 1. Berarti DU wait. Ini pakai turunan rantai, pakai turunan implisit ini. Ini pakai turunan implisit. Jadi nanti DU-nya sama dengan, ayo ini turunannya pakai UV dia. Pakai UV. Jadi gimana cara nuruninnya? Ini dianggap sebagai apa? U, ini dianggap sebagai V. Jadi U-nya sama dengan min X, turunannya berapa U aksennya? Min 1 DX. Ah, min 1 DX. Nanti dia muncul DY ya. Muncul DY ya, turunan XY. DY DX dari X plus Y. DU DX. Di apa namanya? Di buku. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Ya sebenarnya sama sih itu. Jadi ini turunan E pangkat X dikali F aksen. Cuman turunan ini tuh turunannya turunan UV jatuhnya. Jadi dia itu harus diturunin terhadap X, harus diturunin terhadap Y. Jadi kalau misalnya diturunin terhadap X, jadi ini udah bener sih, udah bener. Tinggal lanjutin aja coba. Ini V-nya berapa? Turunan V-nya kan Y. Turunan V aksennya berapa? 1 DY. Kan gitu ya. Sampai sini oke kah? Nah, nanti tinggal dimasukin aja DU sama dengan apa? U aksen V berarti min 1 dikali DX ya. Dikali V Y. Nanti kita coba samain sama yang di buku ya. Ditambah U V aksen. Nanti jadinya adalah min X dikali, ini saya hapus aja ya. Min X dikali 1 DY. 1 DY gitu. Udah deh. Nah, kita kan pengen dapetin DU DX ya. Tinggal bagi aja DX-nya semua. Jadinya adalah apa nih? DU. Tapi jadi pusing ya. Kayaknya kita coba pakai cara di buku aja deh. Jangan usah pakai ini. Coba ntar kita ulang lagi. Jadi di sini tuh ada Y sama dengan E pangkat minus XY. Nah, jadi ini nih cara nuruninnya. Saya tunjukin aja nih. Ini ada di buku. Nah, ini kan E pangkat X ya nih. Nah, jadi kalau diturunin dia jadi gini nih. Jadi ini tuh kalau saya tanya, cuman di sini itu dia harus sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ini Y sama dengan masalahnya ya. Y sama dengan bentuk ininya kayaknya ini deh. Coba soal aslinya kayak gimana? Soal aslinya kayak gimana? Soal aslinya itu
Tentukan dy per dx dari fungsi implisit Iya itu. 2 Apa? pangkat 2, Ap- 2x pangkat 2x 2y, pangkat 2y. Nah, gitu. Ini kayaknya gara-gara y ini 2x pangkat 2y, 2x pangkat 2y 2 yaitu minus sin xy kuadrat xy kuadrat plus e minus plus e pangkat minus xy. minus xy. Oke, sama dengan 10. Nah, ini baru benar. Kata saya juga curiga. Oke, nah jadi bukan y sama dengan e pangkat min xy, tapi bentuknya kayak gini dia. Oke, ya udahlah kita bahas aja lah. Jadi gimana caranya nyelesain ini? Nah, ini caranya udah ada. Kayak sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya dianya UV, kita tinggal bikinin rumus UV-nya aja. Ini adalah U, ini adalah V gitu ya. Ini kita hapus dulu aja nih. Nah, berarti U-nya apa? Kita oret-oret dulu. U-nya 2x kuadrat dx gitu ya. Sorry, 2x kuadrat. Kalau U aksennya sama dengan 2x kuadrat dx gitu ya. Kalau V-nya sama dengan Y, berarti V aksennya berapa? 1 kali dy. Ininya mah nggak usah ditampilin di ini ya. Ini mah oretan aja. Jadi ketika ada turunan kayak gini, maka nanti bisa langsung ditulisin. Jadinya apa nih? 2x kuadrat dx dikali U aksen V, berarti dikali Y, ditambah U. Turunan u aksennya 4x bukan? Oh iya, 4x, mohon maaf. Kenapa? Betul, mohon maaf, 4x betul. Jadi U aksen V-nya ini ya. Jadi 4x dx dikaliin Y ditambah 2x kuadrat dikali dy gitu. Dikurang. Nah, dikurang. Ini kan udah beres, udah hapus aja. Nah, sekarang kalau ada sin xy kuadrat, turunannya apa? Nah, nanti ini tinggal kita turunkan kayak tadi, tinggal kita apa? Kayak pakai aturan rantai namanya. Nah, turunan sin itu apa? Cos. Jadi ini tuh turunannya adalah cos xy kuadrat ya. Nah, tapi dia harus diturunkan terhadap x dan terhadap y. Jadi ini tuh harus diturunin. Nah, jadi nanti diginin, dikali gitu. Sampai situ paham? Turunan sin itu apa? Cos xy kuadrat. Terus dikali turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya itu dimisalin lagi kayak tadi. U-nya sama dengan x. Berarti U aksennya apa? 1 dx. Gitu kan? Kalau V-nya sama dengan apa? Y kuadrat. Berarti V aksennya apa? 2Y dy. Nanti dimasukin ke ini. Ini emang agak panjang nih pasti. U aksen V, berarti U aksen V itu apa? 1 dx atau dx lah ya. 1 dx itu asal agak kagok gitu ya. Dx dikali Y kuadrat ditambah X dikali 2Y dy. Beres deh turunan ini. Nah, sekarang kalau E pangkat min XY, turunannya apa? Dilanjutin. Ini udah beres, hapus. Turunan E pangkat X min E pangkat X itu dia tetap, teman-teman. Jadi gini, E pangkat min XY kurung buka gitu. Dikali turunan dalamnya, turunan ini. Jadi nanti si U-nya sama dengan min X, si V-nya sama dengan Y gitu. Nanti U aksen sama dengan apa? Min 1 dx. Kalau V aksen berapa? 1 dx. 1 D. Udah kayak tadi lagi. U aksen V jadinya min 1 dx dikaliin Y ditambah min X dikaliin dy. Udah gitu. Sama dengan 0 karena turunan 10 0. Udah tinggal rapiin kayak tadi. Ya. Kenapa? Jadi kalau nurunin minus sin x y kuadrat itu harus kayak gitu Iya. Kak, nggak bisa sin x, nggak bisa y kuadrat sendiri. Nggak bisa, Terus- namanya implisit ini. Kalau implisit berarti nuruninnya harus dua-duanya. Implisit berarti semuanya. Iya, dua-duanya semuanya. Ada maksudnya tuh yang dua-duanya itu x sama y-nya diturunkan. Sip. Tinggal rapih-rapihin deh.
Kak, maaf mau tanya. Itu bagaimana cara kita membedakannya ya antara U sama V? Kayak ini kan saya pikir kan min sin X itu U, V-nya Y2. Oh, bukan. Itu bagaimana kita tahu? Bukan. Enggak, maksud saya bagaimana kita bisa menentukan U dipisah. Bisa menentukan U sama V. Jadi enggak, maksud saya kan gimana? Jadi ini tuh kan fungsi sin. Fungsi sin itu ini dalamnya sudut gitu. Artinya di sini tuh berupa perkalian namanya XY kuadrat. Ya ini boleh dimisalin U, ini boleh dimisalin V. Boleh nggak ini U, ini V? Boleh. Gitu. Jadi bukan gini. Sin X Y kuadrat, bukan gitu. Tapi dia sin XY kuadrat. Penulisan trigono tuh gitu. Itu bukan pertanyaannya. Iya, betul. maksudnya teh kenapa nggak sin X-nya U gitu Y kuadrat. Nah, nggak boleh. Jadi penulisan trigono itu sin sebenarnya gitu. Jadi ini harus sudah tahu walaupun tidak ada kurungnya. Jadi miliknya itu adalah milik dia. Kalaupun bentuknya perkalian, si Y kuadratnya nggak boleh di belakang. Nulisnya di depan. Nah, gitu dianya. Kalau ini U, ini V gitu. Paham? Berarti ini berlaku untuk cos juga, Kak? Berlaku untuk cos, tangan berlaku. Oh, trigonometri aja gitu ya? Ya, trigonometri. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, gitu ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, ini sebenarnya di buku ada contohnya nih. Cuman kalau di buku itu caranya agak sedikit beda. Coba saya sambil ngecek. Nah, ini kalau di buku tuh dia caranya kan kalau saya turunan sin cos ya. Kalau ini dia enggak, dia gimana ini langsung. Coba kalau pakai cara saya sama nggak ya? Turunan cos min sin. Turunin aja dulu min sin X min Y gitu ya. Kurung, nah gitu. Baru turunan X min Y. X min Y itu turunannya apa? Turunan 1 apa? 1 dx min 1 dy gitu. Gitu. Jadi kalau dikali jadinya min sin X min Y dx plus sin X min Y dy. Nah, ini teh sama tuh, sama ya. Sama ya. Ini kan minus kali minus positif kan. Jadi gini kan, sama kan? Ya, sama. Sip. Jadi kalau ini mah dianya pakai dy dx ya udah dibagi. Kalau saya pakainya tadi tekniknya. Jadi sedikit berbeda teknik tapi caranya sama, teman-teman. Sudah saya pastikan ini sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, diulang lagi ya. Jadi langkahnya gimana tadi? Kalau ada soal yang biru ini, turunkan. Nah, gitu. Jadi kalau bentuknya UV, dia pakai U, dianya U-nya 2x kuadrat, V-nya Y. U aksen V dan gitu ya, dapat ya di sini ya. U aksen V tambah UV aksen. Sambil dicek dulu 4x dx betul dikali Y, terus ini 2x kuadrat dikali 1 dy betul. Nah, kalau sin kita kerjakan dulu yang ada sinnya. Nah, ini namanya sebenarnya aturan rantai ini tuh. Jadi ini tuh udah mengkombinasikan aturan rantai dengan yang namanya turunan implisit. Jadi kalau ada bentuk sin, maka sin dulu ya yang diturunkan. Kalau ada bentuk sin dulu. Kalau ada cos dulu. Sin turunannya apa? Turunannya cos. Kurung yang gede. Gitu caranya. Kurung ya yang gede. Kalau di buku dia langsung gitu. Nah, terus tinggal pakai UV lagi kayak tadi ya. UV-nya apa? Ini U-nya adalah ini V-nya adalah ini. Nanti kayak gini. Terus apalagi tadi E pangkat ini turunannya apa? Turunan E dulu. Kalau turunan E itu pasti tetap. Jadinya gitu. Bisa ya? Nah, sekarang tinggal dirapi-rapiin aja. Ini berapa nih kalau dirapi-rapiin? 4xy dx ditambah 2x kuadrat dy
dikurangi, nah ini tinggal dikaliin ya, jadinya y kuadrat. Nah ini kan lihat nih teman-teman, ini ada cos dikali y kuadrat. Nah penulisannya nggak boleh gini, nggak boleh cos x y kuadrat, nah nggak boleh gitu. Jadi kalau ada dianya bukan sudut dari cos, nulisnya di depan, jadinya y kuadrat, maksudnya dikali cos, nah ini tuh x y kuadrat dx gitu. Terus ntar minus dikali itu jadi apa? Minus 2xy nih, jadi 2xy cos xy kuadrat dy gitu. Belum beres, ditambah ini berapa nih, dikaliin, jadinya adalah y minus ya, minus y dikali e pangkat min x y dx gitu. Terus nanti ini dikaliin ke sana juga, jadinya minus x dikali e pangkat min xy dy. Nah nanti kumpulin kayak tadi, yang x sama yang dx sama yang dx, yang dy sama yang dy. Yang dy misal sama yang dy jadi apa? 2x kuadrat dy. Sebenarnya ini bisa disingkat, cuman kalau buat proses ya tulis aja sih, cos xy pangkat 2. Kalau saya biasanya suka, kalau kayak gini-gini suka saya tulis dalam gini, e pangkat min xy dy. Jadi yang dy dikumpulin sama dy, yang x nanti dipindahin ruas, jadinya minus 4xy dx. Ini jadi plus ya, y kuadrat cos, wah sampai miring oleng. Nah terus yang ini saking panjangnya, ini jadinya plus juga ya, y e pangkat min xy dx. Terus bagi deh, jadi dy dx nya sama dengan berarti ini ya, minus 4xy. Ininya aja langsung lah dibagiin kayak gini juga boleh nih, ditambah y kuadrat cos x y kuadrat ditambah y e pangkat min xy. Paham ya teman-teman ya ini ya, maksudnya kayak gini, dikurang 2xy cos xy kuadrat min x e pangkat min xy. Beres tuh. Wow, panjang sekali. Ya sambil nanti coba cek lagi teman-teman ya. Jangan plek ketiplek sambil teman-teman belajar. Jadi sambil dicek, barangkali saya juga kadang suka ada yang keliru hitung ya. Ini 4x, karena saya suka hitung. Ini 4x deh, ya benar. Yang depan benar. Ini cos turunan sin cos, turunan dalamnya berapa? U aksen berarti 1 dx dikali y kuadrat, benar. X dikali 2y dy, benar. Pangkat min x, turunan ini apa? U aksen min dx y, bener. Min x dy, bener. Nah tinggal di rapihin ya ini ya, 4xy dx, 2x kuadrat dy, y kuadrat ini dikali ke dalam, min y kuadrat cos xy kuadrat min 2xy cos xy kuadrat dy, terus dikurang y, betul, dikurang x, betul. Yang dy coba sambil dicek juga teman-teman ya, sambil dicoba, set, betul. Itu yang dy, ini yang dy juga. Yang itu Pak, yang bawahnya 2x kuadrat mungkin. 2, bukan 2y kuadrat. Oh iya, 2x kuadrat ya, betul tuh kan? Betul, ini 2x kuadrat ya. Oke. Sip, betul. 2x kuadrat min 2x ya, betul tuh. Betul, nah berarti masnya fokus nih. Terima kasih, betul. Sip, oke, betul. Udah nih kayaknya udah saya cek udah oke sih kayaknya. Min 4xy dx y, iya. Udah, sip, udahlah. Aman lah ini. Gitu teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak turunan implisit? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa lagi ya? Ini turunan implisit. Terus turunan tingkat tinggi udah lah ya.
Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu turunan berkali-kali ya teman-teman ya. Nanti aplikasinya adalah deret Maclaurin sama deret Taylor. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau nanya? Ini kalau dalam fungsi itunya gimana? Fungsi apa? Fungsi definisi. Fungsi Si turunan tingkat tinggi. turunan tingkat tinggi. Oh, definisinya kayak Bisa. gimana? Dan aplikasinya gitu gimana? Fungsi buat apa? Oh, turunan tingkat tinggi tergantung buat apanya. Kalau aplikasi mah berarti di bab selanjutnya berarti aplikasi. Turunan tingkat tinggi itu dia tujuannya nanti adalah untuk membentuk deret Taylor. Jadi kalau saya punya fx kan salah. Misal saya punya f aksen x itu sama dengan apa? dfx dx. Ini namanya disebut turunan pertama namanya. Kalau mau pakai definisi ya repot juga sih, limit h menuju 0 kan kemarin gitu ya. Fx plus h dikurangi fx dibagi h gitu. Kalau misalnya turunan kedua gimana? Turunan kedua sama dengan d kuadrat fx dx kuadrat kalau notasi Leibniz-nya. Jadinya limit h menuju 0 dari f aksen. Turunan kedua itu adalah turunan pertama dari turunan pertama. Gitu ya. Jadi nanti fungsinya jadi gini. Gitu. Kalau turunan ketiga gimana? Turunan ketiga itu adalah turunan pertama dari turunan kedua gitu. Jadi nanti d pangkat 3 fx dx pangkat 3. Nah, ini limit h menuju 0. Oh, ada yang nanya kayak gini. F double aksen x plus h dikurangi f double aksen x. Tapi kayaknya nggak usah pakai definisi, langsung aja. Ya. Berarti bisa gunain yang kayak langsung turunan aja. ke n makanya. Oh iya, langsung aja. Jadi contohnya misal saya punya fx. Jadi nanti kan kayak soal Tuton 2 ya. Tuton 2 ya yang ditanyanya. Sekarang udah tugas 3 ya? Saya udah lupa. Sekarang udah tugas berapa sih? Udah Belum, baru pertemuan ke-6 ya. Oke. Soalnya saya juga banyak tugas 2 sih masih belum ngerjain. Jadi kayaknya udah besok ya terakhir. Ya udahlah. Jadi fx sama dengan apa? Fx. Bukannya hari Minggu tanggal 21? Ya, hari Minggu. Sekarang hari apa? Oh, Jumat. Oh iya, saya kira hari Sabtu sekarang. Aduh, saking saya nggak tahu ini hari apa hari ini. Oh iya, hari Minggu ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa sampai Senin. Itu sebenarnya masih bisa sampai Senin, tapi jangan diikuti, itu penuh resiko. Kalau saya biasanya ngumpulinnya sampai Senin, masih bisa itu. Itu emang Minggu itu biar maksudnya tuh pas ngumpulin kan kadang suka ada yang pengen ngumpulin tapi suka error kan jam segitu. Nah, itu kalau teman-teman nanti coba jam 16 misal nggak keburu ngupload nih, ya mudah-mudahan sih sebelum itu teman-teman udah ngupload. Kalau saya tuh kadang-kadang suka mepet-mepet, jadi kalau jam 3 ngupload itu suka penuh kan, suka error gitu. Nah, biasanya saya tunggu jam 4 tuh masih bisa, bahkan sampai besoknya, sampai sebelum jam 3 juga masih bisa. Jadi saya tuh kadang suka ngumpulin sampai hari Senin, tapi jangan diikuti sih, bisa resiko. Oke, nah saya sekarang jadi saya punya x pangkat 4 misal ditambah 3x atau jangan x pangkat 2 ya, atau x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Nah, jadi ini adalah fx. Kalau saya tanya f aksen berarti Bapak langsung aja teman-teman. Jadinya 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2. Kalau f double aksen berarti apa? Ya. Berarti 12x pangkat 2 ditambah 6x gitu aja. Kalau f triple aksen berarti apa? 24x ditambah 6. Terus saja sampai dianya memang turunan keempat itu sama dengan 24, turunan kelima. Nah, kalau turunan kelima biasanya udah mulai banyak aksennya, bisa ditulis kayak gitu 0. Gitu.
Oh, bisa kayak Iya, gitu. turunin aja. Turunin tingkat tinggi itu gini maksudnya. Jadi nggak usah pakai definisi. Kalau pakai definisi jadi repot. Turunin aja terus sampai 0. Kalau saya punya fx-nya sin x, turunannya apa? Fx sama dengan sin x, turunannya apa? F aksen sama dengan cos, ya kan? F double aksen turunan cos apa? Min sin. Min sin X. Nah, kalau Sin saya X. punya F triple aksen, turunan sin kan cos. Kalau min sin, min cos. Min cos. Kalau saya punya turunan keempat, itu jadinya berapa? Turunan cos itu min sin, tapi ada min lagi, jadinya balik lagi ke sin. Terus saja gitu. Turunan kelima berapa? Turunan kelima itu sama Cos. dengan cos Cos lagi. X. Dan seterusnya. Nah, Berarti bolak-balik dong. kebetulan kalau sin cos iya namanya juga kan fungsi sin cos itu kan apa namanya? Betul, jadi bolak-balik betul. Dari sin ke cos, dari cos ke sin. Seperti lingkaran ya, Kak? Betul. Plus positif, plus ke min, min kembali Iya, lagi ke balik plus. lagi. Jadi ini dianya periodik nyebutnya ya. Jadi periodik itu balik lagi. Karena namanya ini periodik itu kan gitu dia. Jadi ini 0 derajat. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Ini berapa? 0 lagi, balik aja gitu. Namanya disebut periodik. Balik lagi fungsinya. Nah, buat apa turunan tingkat tinggi? Nah, nanti lanjutannya adalah buat deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor sama dan Maclaurin. Maclaurin. Nah, gitu. Apa bedanya deret Taylor sama deret Maclaurin? Kalau deret Maclaurin itu persekitarannya 0. Kalau Taylor itu bebas kalau nggak salah. Saya juga lupa ingat. Jadi kita coba definisinya kita. Ini nanti, Kak, maaf. Iya. Oh, jadi kalau Tyler itu 0, jadi depannya itu tambahin 0 semuanya gitu ya? Kenapa? Depannya itu tambahin 0 semuanya. Depan apa? Depan misalnya X, berarti depannya tambahin 0. Gitu apa gimana? Ntar saya tulis dulu. Nah, ini deret Taylor tuh gini. Nih, deret Taylor. Nah, ini definisi deret Taylor nih. Taylor dan deret Maclaurin. Nah, ini ada di halaman berapa nih? Saya coba tampilin ya. 624, Kak. Nah, ini deret Taylor namanya. Yang atas ini deret Taylor, yang bawah itu deret Maclaurin. Nah, pulpen saya mana ini. Nah, jadi deret Taylor itu dia pendekatannya adalah lebih umum. Yaitu lebih umum tuh di sini persekitarannya di A. Pada A itu deret Taylor. Nah, tapi kalau A-nya 0 disebutnya deret Maclaurin. Jadi contohnya misal yang tadi ya, kan suka ada soal tentukan persekitaran di X sama dengan 1. Misal soalnya ini aja. Misal contoh ini, ada soal kayak gini. Tentukan deret Taylor dari ini, gitu ya. Jadi pertanyaannya, tentukan deret Taylor di apa ya? Di A sama dengan gitu ya, di A sama dengan 1. Nah, jadi kalau dianya enggak 0 itu disebutnya deret Taylor deh. Tapi kalau A-nya 0 itu disebutnya deret Maclaurin. Persekitarannya di 0. Jadi caranya gimana? Caranya kita cari turunan yang tadi. Nah, kita nyontek dikit nih. Yang sudah kita buat ini, nah, nyontek sama tulisan kita boleh lah. Set. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita pengen tahu nih deret Taylornya kayak gimana. Jadi kalau pengen tahu deret Taylornya, atau ini kita pindahin ke bawah aja kali ya. Nah, ini saya pengen tahu deret Taylornya di A sama dengan 1. Nah, berarti kita harus tahu yang namanya F1 ya. Jadi nah gitu, jadi F1.
Jadi kita harus tahu yang namanya F1. F1-nya sama dengan berapa? Jadi kalau persekitarannya di 2, F2. F1-nya berapa? 1 tambah 1, biar gampang aja ngitungnya. Tambah 1 sama dengan apa? 5. Dimasukin 1. Kalau F aksen 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Jadi berapa? 9. Kalau F double aksen 1 berapa? 8. Kalau F triple aksen 1 berapa? 30. Kalau F pangkat 4 24. Nah, kalau yang 5 udah 0 kan? Nah, nanti tinggal disusun. Jadi berarti X-nya nggak perlu iya, ini. jadi si deret Taylor tuh jadi Fx-nya sama dengan Fa gitu ya, ditambah F aksen A dikali X min A pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Jadi ini tuh kalau 1 semua pokoknya. Turunan pertama X pangkat 1 gitu. Nah, terus ditambah apa? F double aksen A dikali X min A pangkat 2 dibagi 2 faktorial gitu. Ditambah F triple aksen A dikali X min A pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, kebetulan ini sampai turunan ke berapa? Keempat ya, karena udah kelima udah 0 nih. Jadi kita sampai turunan keempat aja. Jadi F 4 aksen A ya. Di sini A-nya sama dengan 1, X min A pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Jadi gimana sih cara ngedefinisiin si deret Maclaurin Taylor ini? Ya udah tinggal masukin aja. Tuh 5 9 18. Jadi 5 ditambah 9 1 ditambah 18 X min A kuadrat per 2 gitu. Ditambah F triple aksennya ingat nggak tadi berapa? 30 24. Ingat ya. 30 per 6 plus 24. 4 faktorial itu berapa ya? 24 ya? 4 faktorial itu 24, betul. Udah gitu. Jadi ini ini A-nya 1 ya, lupa saya. Kan A-nya 1, jadi lupa. A-nya nggak dikasih. 1. Jadi A-nya sama dengan 1, 1, 1, 1. Udah deh. Jadinya sama dengan 5 ditambah, ya ini kalau mau nulis kayak gini udah bener juga sih, ditambah 9 kali X min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali X min 1 pangkat 3 ditambah X min 1 pangkat 4. Nah, ini namanya deret Taylor gitu. Bisa kan? Bisa nggak? Agak panjang tapi. Iya, karena ada panjang Bisa. turunan keempat. Kayak sin cos. Kalau sin cos turunannya kan nggak beres-beres. Kalau nggak beres-beres gimana? Ya kamu ambil aja secukupnya. Misal sampai turunan ketiga atau turunan keempat, ambil aja secukupnya. Tergantung maunya di soal itu sampai ke berapa gitu. Bisa ya? Tapi turunannya kan nggak sesulit implisit ya. Kalau udah turunannya implisit ya gimana? Udah nuruninnya susah, masukin ke sininya susah. Nah, ini deret nih, ini definisinya deret ini. Deret Taylor. Jadi FA, F aksen A per 1 faktor dikali X min A pangkat 1, turunan kedua 2 faktorial pangkat 2, turunan ketiga 3 faktorial pangkat 3, turunan sampai turunan ke N faktorial pangkat N. Nah, bedanya Maclaurin sama Taylor, kalau Taylor harus tahu dia di sekitar berapa A-nya. Kalau Maclaurin biasanya nggak dikasih tahu. Tentukan deret Maclaurin, harus tahu bahwasanya X-nya 0. Kalau Maclaurin itu harus dimasukin 0. Kayak itu yang suka dipakai di limit trigono itu. Itu kan pakai deret Maclaurin ya. Saya pernah bahas deret Maclaurin di limit enggak ya? Jadi kalau limit itu gitu dianya. Tentukan deret Maclaurin dari fx sama dengan sin x. Turunan dari apa ya? Penurunan deret Maclaurin. Jadi teman-teman nanti tinggal f aksen sama dengan apa? Cos gitu. Kalau deret Maclaurin, f double aksen berapa? Min sin gitu.
Terus F triple aksen berapa? Min cos. Terus nanti F turunan keempat sin lagi, F turunan kelima cos lagi. Nanti masukin F aksen 0, harus tahu 0, berarti 0. F aksen kok aksen sih? Nah, nih, F aksen 0 berapa? Cos 0 berapa? 1. F double aksen 0 berapa? 0. F triple aksen 0 berapa? Min 1. F turunan keempat 0. 0. Turunan kelima berapa? 1. Ya ini sampelnya aja. Jadi ntar ditulisin, oh berarti kalau saya punya fx sama dengan sin x, dia mendekati apa yang nulisnya mendekati itu gini ya, mendekati f0 gitu ya, dikali x dibagi f0 sorry ditambah f aksen 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah f double aksen 0 x kuadrat per 2 faktorial gitu kan, ditambah turunan ketiga x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya f turunan keempat 0 x pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Ini kalau Maclaurin ya, f turun kelima, jadi kita sampai yang kelima ya turunannya per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi nggak pas di situ, nggak berhenti di sini dan seterusnya gitu aja. Nah maka ini tuh mendekati berapa? F0 nya berapa tadi? 0 ya, ya kan, 0 ditambah kalau ini 1 jadinya x ya, jadinya 1 dikali x dibagi 1 faktorial ditambah 0 dikurang 1 ya, atau ditambah min 1 dari x pangkat 3 dibagi 3 faktorial 6 misal gitu, atau 3 faktorial boleh nulisnya gitu, ditambah 0 ditambah 1 lagi berarti 1 dikali x pangkat 5. Ternyata bentuk polanya kayak gitu. Jadi polanya itu ternyata yang ganjil-ganjil aja ya. Jadi x pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah dikurang x pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Jadi polanya itu gini. Berarti kalau saya lanjutin pasti saya bisa tahu dong gitu. Berarti berapa selanjutnya? X pangkat 9 x pangkat 11 per 11 faktorial dan seterusnya lah gitu ya. Nulis cuman segini doang juga oke sih, titik-titik aja sehingga. Nah ini namanya deret Maclaurin. Jadi ini namanya deret Maclaurin. Nah, tentukan deret Maclaurin. Contohnya tentukan materi 6.25 deret Maclaurin fx sama dengan sin x. Nah gitu ya. Oke gitu teman-teman. Oh udah jam segini ya. Tadi saya mau bahas yang aplikasi sih, tapi nggak sempet ya. Oke gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya, mohon maaf nih. Jadi baru saya baca. Oke. Begitu deret Maclaurinnya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Itu modul 6 ya, modul 6, modul 7 itu tentang penggunaan turunan ya. Loading. Oh, nilai ekstrim. Sekilas aja ya, saya paling bahas nilai ekstrim ya. Jadi nilai ekstrim itu nilai maksimum minimum. Apa ya ini poinnya ya? Titik stasioner. Wah lumayan juga jelasinnya, panjang nih kayaknya. Oh, cekung ke atas, kecekungan. Nilai ekstrem. Uji turunan kedua. Oke gitu deh teman-teman. Jadi paling sampai sini dulu aja cukup ya.
Takutnya malah nggak keburu beres. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Dari yang pertama kita nge-review dikit, ini sifat operasi. Oke ya teman-teman, paling saya cukupin sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan boleh, paling untuk jawab pertanyaan aja. Kalau ada pertanyaan boleh, nanti saya jawab. Tapi materinya kayaknya seperti cukup sampai di sini. Jadi modul 6 beres ya. Paling selanjutnya kita modul 7 yaitu aplikasi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya? Cukup Pak, cukup. Cukup? Oke. Cukup. Ya, Cukup. kalau ada yang mau ditanyakan, Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan di grup, silakan ditanyakan aja ya. Takutnya kalau ada yang nanya ke saya, mohon maaf kalau bukan sebagian sih, saya usahakan selalu dibalas. Ada yang tidak terbalas nggak ya? Kalau nggak ada terbalas, ini mohon maaf, jadi silakan di chat lagi aja. Bisa nggak terbalas takutnya. Itu berarti kependem atau sudah terbaca, cuman pas mau balas sedang tidak sempat untuk membalas, jadi perlu ada penjelasan yang lebih panjang. Jadi nanti silakan aja. Paling di grup, kalau di grup pasti nggak cuman saya, banyak teman-teman yang bisa bantu untuk jawab. Oke, sekian ya teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya banyak kurang-kurangnya. Saya masih banyak belajar. Jadi sangat banyak kurangnya, sangat mudah. Jadi mohon masukannya kalau misalnya apa perlu, nanti ada angket ya di akhir. Jadi kira-kira apa yang kurang atau yang perlu diperbaiki. Jadi saya mohon masukannya biar saya jadi lebih baik lagi. Selebihnya terima kasih banyak sudah menjadi apa namanya pendengar saya yang sedang belajar. Dan ya sampai ketemu lagi di pekan depan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak Wati. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua.